warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Gayatri dengan NPM 2075-2005 dari kelas akuntansi 3A. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir praktikum dengan mata kuliah akuntansi menengah keuangan yang diampu oleh Ibu Evi Yuniarti SEMSI dengan materi aset tetap tak berwujud PSAK 19. Baiklah, langsung saja kita membahas materi mengenai aset tetap tak berwujud. Di sini ada 6 pokok pembahasan yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, definisi aset tak berwujud, yang kedua, pengakuan aset tak berwujud, yang ketiga, pengukuran awal, yang keempat, pengukuran setelahnya, yang kelima, penghentian pengakuan, dan yang terakhir, penyajian dan pengungkapan aset tak berwujud. Sebelum membahas apa itu definisi aset tetap tak berwujud, saya akan lebih menjelaskan mengenai ruang lingkup yang dikecualikan dari penerapan PSAK nomor 19. Yang pertama yaitu aset tidak berwujud yang diatur dalam standar lain atau goodwill PSAK nomor 22. Yang kedua, aset keuangan PSAK 50, dan yang ketiga, hak penambangan PSAK 29 dan sumber daya lain yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sekarang setelah kita mengetahui apa saja ruang lingkup yang tidak mencangkup penerapan PSAK 19, sekarang saya akan memberitahu kalian mengenai apa sih aset tetap tidak berwujud itu. Nah, menurut PSAK 19, revisi 2010 mendefinisikan aset tetap tak berwujud sebagai aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat beberapa karakteristik utama dari suatu aset tak berwujud, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat diidentifikasi. Maksudnya yaitu, suatu aset dikatakan memenuhi kriteria dapat diidentifikasi jika dapat dipulihkan atau dibedakan dan timbul dari kontra atau hak legal lainnya. Karakteristik yang kedua yaitu pengendalian atau kontrol. Maksudnya, suatu aset dikatakan memenuhi kriteria jika mampu memperoleh manfaat ekonomis masa depan dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomis tersebut. Karakteristik yang terakhir yaitu tidak mempunyai wujud fisik. Contohnya seperti software, paten, copyright, lisensi, dan franchise. Baiklah, materi yang kedua yaitu pengakuan dan pengukuran aset tetap tak berwujud. Selanjutnya, dalam mengakui suatu item sebagai aset tidak berwujud, entitas perlu menunjukkan bahwa item tersebut telah 1. Memenuhi definisi entitas aset tidak berwujud. Yang kedua, memenuhi kriteria pengakuan. Adapun kriteria pengakuan tersebut adalah 1. Aset tidak berwujud harus diakui jika dan hanya jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut. Selanjutnya, biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Selanjutnya, kriteria yang kedua yaitu dalam menilai kemungkinan kita dapat 1. Menggunakan asumsi masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, estimasi terbaik manajemen. Selanjutnya, adapun pengeluaran yang tidak memenuhi kriteria pengakuan akan diakui sebagai beban. Sedangkan aset tidak berwujud pada awalnya harus diakui sebesar biaya perolehan. Selanjutnya, aset tetap tak berwujud diperoleh dari 1. Perolehan terpisah. 2. Akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Yang ketiga, pengakuisisian dengan hibah pemerintah. Yang keempat, pertukaran aset. Yang kelima, goodwill yang dihasilkan internal. Yang keenam, aset tidak berwujud yang dihasilkan internal. Oke, sekarang saya akan membahas satu persatu.
Yang pertama, perolehan terpisah. Maksudnya, untuk aset tak berwujud yang diperoleh secara terpisah, maka pengukuran biaya perolehan terdiri atas 1. Harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak yang tidak dapat dikembalikan, dikurangi diskon dan rabat. Yang kedua, biaya secara langsung dapat diatribusikan yang terjadi dalam menyiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Perolehan aset tak berwujud yang kedua yaitu akuisisi sebagai bagian dari bisnis, yaitu maksudnya biaya perolehan aset tak berwujud yang diakuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis PSAK 19 adalah nilai yang wajarnya pada tanggal diakuisisi. Maksudnya yaitu penentuan nilai wajar dalam kombinasi bisnis bukanlah hal yang mudah. Jika aset tak berwujud diperdagangkan secara bebas di pasar aktif, maka harga pasar adalah dasar pengukuran. Sedangkan jika aset tak berwujud tidak mempunyai nilai pasar aktif, maka biaya perolehan ditentukan berdasarkan jumlah yang akan dibayarkan perusahaan dalam transaksi normal pada tanggal akuisisi. Selanjutnya, perolehan aset tetap tak berwujud yang ketiga yaitu akuisisi dengan hibah pemerintah. Maksudnya, entitas yang memperoleh aset tak berwujud dengan hibah pemerintah mempunyai pilihan untuk pengakuan aset tak berwujud tersebut yaitu yang pertama, mengakui sebesar nilai wajar, yang kedua, mengakui aset tak berwujud dan nilai hibah dengan nilai nominal ditambah dengan segala pengeluaran yang berhubungan secara langsung untuk menyiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksud penggunaannya. Yang keempat adalah pertukaran aset. Maksudnya, biaya perolehan dari aset tetap tak berwujud yang diperoleh dari pertukaran adalah diukur pada nilai wajar, kecuali transaksi pertukaran tersebut kurang memiliki substansi komersial. Nilai wajar aset, baik yang diterima maupun yang dilepaskan, tidak dapat diukur dengan andal. Selanjutnya yang kelima, yaitu goodwill yang dihasilkan secara internal. Maksudnya, tidak boleh diakui sebagai aset tidak berwujud, karena goodwill tersebut bukan merupakan suatu sumber daya teridentifikasi atau tidak dapat dipisahkan dan tidak timbul kontrak atau hak legal yang dikendalikan oleh entitas dan bisa diukur secara andal menurut perolehannya. Dan perolehan terakhir yaitu aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Maksudnya, goodwill hanya boleh diakui sebagai akibat kombinasi bisnis. Goodwill yang timbul secara internal tidak diakui sebagai aset tak wujud karena tidak memenuhi kriteria pengukuran sebagai berikut. Yang pertama, dasar pengukuran biaya perolehan yang andal. Yang kedua, identifikasi terpisah dari sumber daya yang lain. Dan yang terakhir, kendali oleh perusahaan. Untuk menentukan apakah aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal selain goodwill dapat diakui sebagai aset tak berwujud, maka perlu dibedakan antara tahap penelitian dan tahap pengembangan. Tahap penelitian adalah penelitian orisinal yang terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaruan, pengetahuan, dan pemahaman teknis atas ilmu yang baru. Sedangkan tahap pengembangan adalah penerapan temuan penelitian atau pengetahuan lainnya pada suatu rencana atau rancangan produksi bahan baku, alat, produk, proses, sistem, atau jasa yang sifatnya baru atau mengalami perbaikan substansial sebelum dimulainya produksi komersial atau pemakaian. Selanjutnya, terdapat 6 kriteria pengakuan spesifik yang harus dipenuhi seluruhnya agar biaya pengembangan dapat dikapitalisasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kelayakan teknis penyelesaian. Yang kedua, niat menyelesaikan dan menggunakan atau menjualnya. Yang ketiga, kemampuan menggunakan atau menjual. Yang keempat, kemungkinan besar menghasilkan manfaat ekonomis di masa depan. Yang kelima, tersedianya sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lain untuk menyelesaikan dan menggunakannya.
atau menjualnya. Dan yang terakhir yaitu kemampuan mengukur secara andal pengeluaran terkait aset tersebut. Nah, selanjutnya terdapat biaya pengembangan situs web. Maksudnya, situs web mempunyai karakteristik aset berwujud dan aset tak berwujud. Dalam era teknologi seperti saat ini, sebagian besar entitas mengeluarkan biaya untuk mengembangkan situs web entitasnya. Pengaturan mengenai biaya pengembangan situs web diatur dalam ISAK 14, aset tidak berwujud atau biaya situs web. Selanjutnya yaitu pengeluaran setelah perolehan. Maksudnya, kapitalisasi atas pengeluaran setelah perolehan untuk aset tidak berwujud sangat sulit untuk diidentifikasi. Hal ini menyebabkan aset tak berwujud memiliki karakteristik yang menyebabkan sangat sulit untuk diidentifikasi apakah pengeluaran tersebut menyebabkan peningkatan masa manfaat ekonomis dari aset tak berwujud tersebut. Baiklah, sekarang memasuki pokok pembahasan yang ketiga mengenai pengukuran setelah pengakuan. Baiklah, selanjutnya dalam pengukuran setelah pengakuan, entitas harus memilih salah satu dari dua dasar pengukuran aset tak berwujud, yaitu model biaya perolehan. Maksudnya, jika entitas memilih menggunakan model biaya, maka setelah pengukuran awal aset tak berwujud dinilai berdasarkan biaya perolehan dikurang akumulasi amortisasi dikurang akumulasi kerugian penurunan nilai. Selanjutnya, jika entitas memilih model revaluasi, maksudnya apabila model revaluasi dipilih oleh entitas, maka nilai aset setelah pengukuran dinilai berdasarkan nilai wajar dikurangi akumulasi amortisasi dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Selanjutnya, masa manfaat. Pengukuran setelah pengakuan awal aset tak berwujud didasarkan pada usia manfaatnya, serta entitas harus menilai apakah masa manfaat dari aset tidak berwujud tersebut yaitu terbatas, maksudnya jangka waktu atau jumlah produksi serupa dengan yang dihasilkan selama masa manfaat serta dilakukan amortisasi aset tak berwujud. Untuk masa manfaat terbatas yaitu dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan, dihentikan pada waktu yang lebih dulu antara ketika aset digolongkan sebagai tersedia untuk dijual berdasarkan PSAK 58. Selanjutnya, metode harus menggambarkan pola konsumsi atas manfaatnya dengan jurnal beban amortisasi sebelah debit dan aset atau akumulasi amortisasi sebelah kredit. Selanjutnya, nilai residu direview setiap akhir periode. Selanjutnya, perubahan nilai residu diperhitungkan sebagai perubahan estimasi akuntansi berdasarkan PSAK 25. Selanjutnya yaitu tidak terbatas. Maksudnya, analisis seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode, yang mana aset diharapkan menghasilkan manfaat tak terbatas berbeda dengan tak terhingga, serta tidak dilakukan amortisasi. Selanjutnya, masa manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi apabila dilakukannya impairment test setiap bulan dan kapanpun bila diindikasi penurunan nilai. Selanjutnya, masa manfaat ditelaah setiap akhir periode. Dan yang terakhir, aset tak berwujud yang masa manfaatnya tidak terbatas suatu ketika bisa berubah menjadi terbatas karena adanya perubahan estimasi atau indikasi penurunan nilai. Rugi penurunan nilai. Adapun rumus untuk mendapatkan rugi penurunan nilai yaitu nilai tercatat dikurang nilai terpulihkan. Maksudnya, nilai terpulihkan merupakan nilai yang mana lebih besar antara nilai wajar setelah dikurangi ongkos menjual dengan nilai kini arus kas masa depan aset. Dapat dicatat dengan jurnal rugi penurunan nilai sebelah debit dan kas akumulasi penurunan sebelah kredit. Baiklah, kita masuk ke pokok pembahasan yang keempat yaitu penghentian pengakuan aset tetap tak berwujud. Aset tak berwujud harus dihentikan pengakuannya apabila sedang dalam proses pelepasan dan ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan.
Selanjutnya, keuntungan atau kerugian diakui di laporan laba rugi. Dan yang terakhir, pelepasan suatu aset tidak berwujud dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui penjualan, sewa pembiayaan, atau disumbangkan. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu penyajian dan pengungkapan aset tetap tidak berwujud. Oke, kita akan membahas mengenai penyajian aset tetap tidak berwujud. Dalam laporan posisi keuangan, aset tak berwujud termasuk dalam aset tak lancar. Dalam laporan laba rugi komprehensif, penyajian beban amortisasi dan kerugian dari penurunan nilai tersebut dengan operasi tidak berkelanjutan. Selanjutnya yaitu pengungkapan aset tetap tidak berwujud. Adapun pengungkapan umum yaitu yang pertama, aset yang dihasilkan internal dengan yang lainnya. Yang kedua, masa manfaat aset terbatas dan tidak terbatas. Yang ketiga, metode amortisasi. Yang keempat, jumlah tercatat bruto dan akumulasi amortisasi dengan akumulasi penurunan nilai pada awal dan akhir periode. Yang keempat, untuk aset tak berwujud tak terbatas yaitu 1. Jumlah tercatat. Kedua, alasan yang mendukung masa manfaat tidak terbatas. Selanjutnya, untuk yang menggunakan model revaluasi yaitu yang pertama, tanggal efektif revaluasi. Yang kedua, jumlah yang tercatat direvaluasi. Yang ketiga, jumlah yang tercatat diakui apabila diukur dengan menggunakan metode biaya. Yang keempat, jumlah surplus revaluasi awal dan akhir periode. Dan yang kelima yaitu metode dan asumsi dalam mengestimasi nilai wajar aset. Selanjutnya, nilai keseluruhan biaya riset dan pengembangan diakui sebagai biaya selama periode. Baiklah, itu saja materi mengenai aset tetap tak berwujud PSAK 19 yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.